Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 5 untuk pelajaran kelas 11 tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Bagian yang A adalah pengaruh kalor terhadap zat, dengan pembahasan yang pertama adalah pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu zat. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian kalor jenis. Jadi yang dimaksud dengan kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ini adalah pengertian dari kalor jenis. Rumusan berkaitan dengan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat atau disebut dengan kenaikan suhu zat adalah, ini rumusannya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikalikan delta T. Jadi inilah rumusan berkaitan dengan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat, yaitu Q sama dengan M kali C dikali delta T. Sedangkan delta T ini rumusannya adalah, jadi delta T ini rumusannya berarti suhu akhir atau T2, ini T2 dikurangi T1. Jadi ini T. Jadi delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Sedangkan notasinya, adalah Q adalah notasi dari kalor, satuannya adalah Joule, kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, lantas C kecil adalah kalor jenis, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Jadi delta T adalah berarti suhu akhir dikurangi suhu awal, atau delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Kemudian bagian B adalah kapasitas kalor. Pengertian dari kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ini adalah pengertian dari kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Rumusannya adalah C sama dengan M dikali C. Jadi ya ini C kapital, sedangkan yang ini adalah C kecil. Jadi C sama dengan M kali C. Rumusan ini bisa dijabarkan lagi menjadi C sama dengan Q dibagi delta T. Jadi rumusan kapasitas kalor ada dua, yaitu C sama dengan M kali C kecil, atau C sama dengan Q dibagi delta T. Rumusan yang ini adalah ketika rumusan M yang ini dirubah. Jadi rumusan ini berasal dari ini. Jadi rumusan ini berasal dari ini. Jadi rumusan ini berasal ketika ini kan rumusan Q, ini Q
sama dengan M dikali C dikali delta T nih. Jadi ini rumusan kalor. Jadi Q sama dengan M dikali C dikalikan delta T. Ketika ditanya M, maka rumusannya M ini sama dengan, jadi kalor dibagi dengan C kecil dikalikan delta T nih. Jadi intinya dari sini, jadi rumusan banyak kalor untuk menaikkan suhu zat Q sama dengan M kali C dikalikan delta T. Ketika ditanya T, maka rumusannya, ketika ditanya M, maka rumusannya menjadi M sama dengan Q dibagi C dikalikan delta T. Jadi ketika M yang ini diganti dengan Q dibagi C dikalikan delta T, maka rumusan jadi kapasitas kalornya menjadi C sama dengan Q dibagi delta T. Jadi kita berikan lagi nih. Jadi ketika rumusan yang ini, jadi C sama dengan ketika M yang ini diganti dengan persamaan yang ini. Jadi Q dibagi C dikalikan delta T, ini delta T dikalikan C kecil nih. Lantas C dibagi C sama dengan 1, sehingga rumusannya akan menjadi C sama dengan Q dibagi delta T. Jadi ini adalah, jadi rumusan kapasitas kalor 2 boleh C sama dengan M kali C kecil atau C sama dengan Q dibagi delta T. Jadi rumusan ini adalah penjabaran ketika rumusan M ini diganti dengan persamaannya Q dibagi C dikalikan delta T. Kemudian notasinya adalah, notasi ini C adalah kapasitas kalor, satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Lantas M adalah massa benda, satuannya kilogram. Lantas ini C kecil adalah kalor jenis, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita ke contoh soalnya. Ini contoh soal. Sebanyak 2 kg air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan A. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi suhu 100 derajat Celcius. Yang B. Kapasitas kalor. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui, yang pertama adalah massa air. Jadi M sama dengan 2 kg. Datanya dari sini sebanyak 2 kg air. Kemudian yang berikutnya T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Jadi T1 adalah suhu awal. Ini datanya di sini 20 derajat Celcius. Kemudian T2 atau suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Datanya di sini. Kemudian kalau jenis air atau cair adalah 4000. Jadi cair adalah, ini cairnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang ditanyakan A adalah berapakah Q-nya,
dan yang B berapakah C-nya. Maka kita jawab yang pertama adalah yang ditanya berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Maka rumusannya Q sama dengan M dikalikan C air dikalikan delta T. Jadi delta T adalah berarti rumusannya T2 dikurangi T1. Lantas dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi dari data yang diketahui kita masukkan, diketahui masanya adalah 2, kemudian cairnya adalah 4200, T2-nya adalah 100 dan T1-nya adalah 20. Lantas langkah berikutnya yang ini tetap ini 2, ini 4200. Sedangkan 80 adalah hasil dari pengurangan 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Maka kalori yang dibutuhkannya adalah sebesar D. Jadi kalori yang dibutuhkannya adalah 672.000 Joule. Jadi 6.720 ini, jadi 672.000 ini adalah hasil perkalian dari 2 dikali 4.200 dikalikan 80. Hasilnya adalah 672.000 Joule. Kemudian ini bisa dirubah lagi menjadi 672 kilojoule. Jadi yang 1000-nya kita rubah ke dalam kilo. Jadi boleh 672.000 Joule, boleh juga 672 kilojoule. Kemudian bagian B yang ditanyakan berapakah kapasitas kalor. Jadi diketahuinya adalah Q, kemudian M juga ada, kan rumusannya nih, rumusannya adalah C sama dengan M kali cair. M-nya ada, C-nya ada. Jadi bisa pakai rumusan ini, bisa juga pakai rumusan C sama dengan Q dibagi delta T. Jadi ada beda semua, pakai rumusan C sama dengan M kali CR bisa, pakai rumusan C sama dengan Q dibagi delta T juga bisa. Jadi kita menggunakan rumusan ini aja saja nih. Jadi C sama dengan M dikalikan cair. Kita masukkan datanya. M-nya adalah 2, CR-nya adalah 4200. Jadi 2 dikali 4200 hasilnya adalah 8400. Jadi kapasitas kalorinya adalah sebesar 8400 Joule per derajat Celcius. Demikian pembahasan materi berkaitan dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat dan kapasitas kalor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.